mencoba mematangkan masyarakat terhadap berbagai survei-survei seperti ini yang simplifikasikan hasilnya, sehingga kesimpulan yang diambil terlalu besar. Baik. Pada aspek yang diambil kecil. Nah, padahal kita bisa lihat seperti Emerson katakan tadi, pada waktu dilakukan ada satu kasus survei terhadap masyarakat turun, tapi setelah selesai kasus naik lagi. Nah, tetapi bagaimanapun masyarakat kita telah ditanamkan dengan sesuatu kesan tidak baik terhadap berbagai aparat. Ya. Termasuk aparat seperti kita ini bukan aparat pemerintah. Kita sebuah lembaga yang sebenarnya melaksanakan program nasional pemberantasan korupsi. Sebetulnya apa yang bisa dilakukan oleh KPK supaya mengubah image di masyarakat ini, kesan supaya bahwa sebetulnya mereka masih percaya? Apa kira-kira yang Satu yang harus dipahami bahwa menurunnya tingkat kepercayaan terhadap KPK ini kan bisa dipengaruhi karena memang upaya sistematis yang dilakukan oleh koruptor maupun tiap pihak yang terganggu dengan kepentingannya dengan KPK gitu. Siapa? Misalnya sebut saja misalnya beberapa pengusaha, politisi yang mereka ruang geraknya menjadi tertutup karena ada KPK. Para politisi busuk itu akan sulit misalnya mendapatkan dana-dana politik karena KPK sudah mulai masuk ke ranah legislatif misalnya. Nah, posisi ini yang saya pikir harus dimaknai bahwa upaya sistematis ini sudah bekerja gitu. Nah, yang harus dilawan gitu, baik kita dan juga KPK adalah melawan upaya pelemahan ini. Big Bang apa? Haruskah ada sebuah Big Bang untuk kemudian menimbulkan kembali salah satu image yang baik mengenai KPK? Salah satu indikator memang di kasus ya, tapi di tempat yang lain adalah KPK juga harus tunjukkan ke publik bahwa lembaga ini juga menerapkan zero toleran. Artinya siapapun yang diduga melakukan tindakan menyimpang maupun pelanggaran kode etik harus diproses gitu. Jadi tidak ada toleransi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran di situ. Baik, Bapak tadi sudah ada pendapat masyarakat. Harapan kami adalah bisa kepercayaan terhadap KPK bisa lebih tinggi lagi. Di sini ada orang kota ya. Lebih detail lagi dari hasil survei, orang kota lebih tidak percaya kepada KPK. Kategorinya ada desa, ada kota. Di sini kategori desa kota ya, sangat atau cukup yakin 44,8 di desa, dan untuk kota sangat dan cukup yakin 39,2. Oke, mungkin kita akan melihat grafis yang lebih berwarna ya. Ada di sini kemudian laki-laki lebih tidak percaya KPK. Angkanya laki-laki dan perempuan, dan kemudian jenis kelaminnya mungkin 37,4%. Dan perempuan 45,7%. Ini masih yang Ada pendidikan tinggi lebih tidak percaya kepada KPK. Lulus SD atau di bawahnya, tamat SLTP sederajat, tamat SLTA sederajat, pernah kuliah atau di atasnya. Dan semakin tinggi angkanya semakin mengecil. Indikasi apa ini, Mas Emerson? Ya kalau indikasinya kan memang perempuan pendidikan. Ya, artinya pembacaan orang terhadap kepercayaan terhadap KPK juga dipengaruhi dengan misalnya informasi-informasi yang diterima dari media massa. Nah, sejauh ini kan media massa cenderung misalnya lebih banyak memberitakan soal Nazarudin, nyanyian Nazarudin daripada bicara soal keberhasilan KPK. Ini mempengaruhi opini publik di mata masyarakat. Dan kemudian yang kedua, ini juga dipengaruhi juga bahwa memang harus diakui performa KPK saat ini sudah mulai mengalami penurunan di masa akhir jilid yang kedua ini gitu. Nah, proses yang demikian misalnya survei kemudian masukan dari beberapa kalangan ini harus jadi pembelajaran betul bagi KPK, termasuk bagi pimpinan KPK yang akan datang. Saat ini kan sudah masuk 10 pimpinan KPK yang akan diproses diseleksi di panitia seleksi. Nah, ini harus jadi tantangan ke depan bahwa pimpinan KPK ke depan itu harus bagaimana caranya adalah menaikkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK yang saat ini anjlok di antara sekitar 50%. Hasil komite etik kapan sih, Pak? Komite etik akan mulai lebih banyak secara fokus mulai besok. Biasa Rabu Kamis. Jadi tiap-tiap minggu Selasa Rabu Kamis. Selama berapa minggu? Nah, itu belum kita tahu. Artinya masyarakat bisa mengetahui hasilnya ini kapan, Pak? Saya kira mungkin sekitar 3 minggu sudah bisa diketahui. 3 minggu dari sekarang? Ya, beberapa Wah, hasil. hadiah lebaran ya? Semoga saja hasil dari komite etik ini mempengaruhi juga tingkat kepercayaan publik kepada KPK ya. Baik, Mas Said, terima kasih. Mas Emerson, terima kasih. Ada tambah. Silakan. Itu persis seperti yang dikatakan Pak Emerson semula tadi. Karena mengapa orang kota lebih banyak, mengapa orang pelajar lebih banyak?
Karena mereka lah yang banyak melakukan tindakan-tindakan atau lebih banyak berakses untuk terlibat dalam politik dan lain-lain. Yang KPK dilihat sebagai hambatan. Baik. Sementara di desa itu kan mereka sabar saja. Yang ditunggu oleh masyarakat adalah bagaimana KPK bisa menjawab ini. Persis gitu. Ya. Jadi insya Allah dengan komite etik yang dibentuk ini, pertama kita akan bisa memperjelas ada tidak masalah di dalam. Kemudian kalau ada bagaimana tindakan kita, akan kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa KPK tidak pandang bulu. Biar apa dia di dalam, apa orang terkait dengan luar dan sebagainya, kita akan berbuat seoptimal mungkin. Baik, Pak Said terima kasih, Pak Emerson terima kasih. Ini ada rekan kami di Bukit Tinggi dengan rekan kami Donald. Ya, ini akan melihat bagaimana perkembangan ya Gunung Merapi.